Malam itu, hujan turun tanpa suara, menelusup pelan lewat atap rumah tua peninggalan zaman kolonial. Di sanalah kisah ini dimulai, rumah warisan keluarga Raga Mulia yang tak pernah direnovasi sejak zaman penjajahan. Mereka bilang, rumah itu masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di dalam rumah itu, Raka cucu terakhir, Ki Raga Mulia duduk sendirian. Ia baru pulang dari Jakarta setelah menerima kabar duka kakeknya meninggal dunia. Tapi yang membuatnya gelisah bukanlah kematian itu, melainkan sebuah amplop tua bersegel merah dikirimkan 3 hari setelah kakeknya dikuburkan. Amplop itu berdarah, tulisan tangan kakeknya masih sama tenang dan rapi. Tapi di bagian akhir surat, ada satu kalimat mencolok tulisan berbeda, goresan kasar, seperti dicakar. Jangan bawa siapa-siapa, jangan tinggal lama, jangan mati di sana. Sejak malam itu, mimpi Raka berubah, tak ada lagi tidur tenang. Ia melihat laut yang berwarna merah darah, pohon tanpa daun, dan suara seorang anak perempuan yang menertawakannya dari jauh. Kamu datang? Akhirnya kamu datang juga. Raka terbangun dengan peluh dingin. Jantungnya berdegup keras. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Surat itu kini hilang dari meja. Keesokan harinya, Raka mencoba melupakan mimpi dan surat itu. Tapi entah bagaimana, langkahnya terasa seperti ditarik. Ia berjalan tanpa sadar ke loteng rumah tua. Itu tempat yang sejak kecil dilarang dimasuki. Pintu tua itu berderit pelan saat didorong, seolah sudah menanti selama bertahun-tahun. Di dalam ruangan penuh debu itu, Raka menemukan sesuatu. Sebuah koper besi tua, terkunci dengan gembok berkarat. Tapi saat dia menyentuhnya, gembok itu terbuka sendiri, dan dari dalamnya terhampar sebuah peta lusuh. Tapi ini bukan peta biasa. Tidak ada nama negara, tidak ada legenda, hanya garis-garis laut, simbol aneh di tengah lautan, dan di bagian bawah peta tertulis dengan tinta merah, jangan pernah ke sini. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh. Kompas tua milik kakeknya mulai berputar sendiri, dan jarumnya berhenti menunjuk ke satu titik di tengah Laut Selatan. Titik itu tidak ada di peta dunia manapun. Dan malam itu, suara gadis kecil kembali terdengar dalam mimpinya. Tapi kali ini lebih dekat. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah sendiri. Jangan ajak siapa-siapa. Pulau itu tidak suka ramai. Beberapa hari berlalu sejak Raka menemukan peta itu. Tapi pikirannya belum tenang. Ia merasa semakin dekat ke sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam-malamnya tak pernah benar-benar tidur. Dan di siang hari, suara-suara dari loteng sering terdengar meski tidak ada siapapun di sana. Akhirnya, ia menghubungi seseorang. Seseorang yang pernah punya hubungan masa lalu dengannya, dan juga memiliki ikatan dengan masa lalu keluarganya. Namanya Rinaya. Rinaya adalah seorang arkeolog muda, cucu dari asisten pribadi Ki Raga Mulia. Sejak kecil ia sering mendengar cerita-cerita aneh tentang pulau terlarang itu dari neneknya. Tapi semua dianggap dongeng. Sampai kini, saat mereka bertemu, Raka menunjukkan peta itu. Reaksi Rinaya berbeda. Wajahnya pucat dan tangannya bergetar. Ia pernah melihat simbol yang sama bertahun-tahun lalu di makam tua di desa pesisir selatan. Tapi waktu itu, makamnya lenyap dalam semalam. Dan saat Rinaya menyentuh peta itu, satu simbol mulai bercahaya merah samar. Jejak itu masih hidup. Raka dan Rinaya akhirnya sepakat untuk mengikuti jejak simbol itu.
Mereka menuju desa tua di pesisir selatan. Desa yang dahulu disebut-sebut sebagai pintu masuk menuju pulau terlarang sebelum desa itu hilang dari peta. Desa itu bernama Karyasari. Tapi anehnya, saat mereka bertanya pada warga kota sekitar, tak ada satupun yang mengaku pernah mendengar nama itu. Bahkan sopir travel yang mereka sewa pun mengatakan, di arah itu cuma hutan mati, Mas. Gak ada desa sejak tahun 80-an. Namun, saat mereka tiba di hutan yang dimaksud, jalan setapak kecil muncul dengan sendirinya. Akar pohon bergerak perlahan membuka jalur, seolah memang hanya mengizinkan mereka yang membawa peta itu untuk masuk. Dan di sanalah mereka bertemu sosok tua berjubah kain hitam pudar. Wajahnya penuh luka, tapi matanya masih menyorotkan kehendak kuat. Dialah penjaga makam terakhir di Karyasari. Ia tidak tersenyum, tidak bicara basa-basi. Ia langsung menunjuk ke peta Raka dan berkata, kalian tidak seharusnya membawanya ke sini. Simbol itu masih hidup dan mereka akan tahu kalian telah membangunkannya. Lalu ia membuka lembaran dari kantong jubahnya dan menunjukkan secarik naskah tua yang menampilkan lukisan makhluk bersayap hitam di atas lautan merah. Jika kalian lanjut, maka ingat ini, pulau itu tidak bisa kalian taklukkan. Ia bukan daratan, ia bukan pulau. Ia adalah jasad, dan ia sedang bangkit. Raka dan Rinaya terpaku ketika kabut perlahan menghilang, meninggalkan hamparan pantai berkarang hitam. Mata mereka tertuju pada gugusan batu menyerupai deretan rahang, seperti gigi raksasa yang muncul dari laut. Inilah yang dulu diceritakan nenek Rinaya sebagai gigi pulau. Pantai itu tidak pernah surut sepenuhnya. Air laut terkadang membeku di sela-sela karang, membentuk lorong sempit seolah sebuah jalan setapak menuju perut pulau. Dan di salah satu celah, mereka menemukan pintu gerbang yang setengah tertutup air. Pintu itu terbuat dari batu hitam pekat, berukir lambang bulan sabit terbalik dan sayap ikan yang terlipat simbol yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada juga tulisan aksara kuno di sekelilingnya. Hanya darah dan nafas laut-laut yang bisa membuka. Raka mengangkat kompas kakeknya. Jarumnya menunjuk ke arah lorong batu. Mereka sadar satu-satunya cara membuka gerbang ini adalah menyelam lebih dalam. Terjadi seolah pintu itu menantang, memanggil mereka untuk menguji darah. Di perairan gelap, langit mulai memerah saat matahari terbenam. Ombak bergulung makin ganas. Raka menatap Rinaya, lalu berkata, jika kita tidak mendobrak gerbang bawah laut ini, kita tak akan pernah tahu apa yang menunggu di baliknya. Tanpa ragu, mereka melepaskan sepatu, menahan napas, dan menyelam ke dalam rongga karang. Air dingin menyentak kulit mereka, seakan berbisik, selamat datang di ambang kematian. Saat pintu gerbang batu perlahan terbuka, arus air berubah drastis. Raka dan Rinaya disambut tirai cahaya hijau yang memancar dari dalam gua bawah laut. Cahaya itu tidak berasal dari lampu atau pantulan matahari, tapi dari dinding batu itu sendiri seolah hidup dan bernapas. Di balik tirai cahaya, lorong sempit menuju ruangan besar berisi altar batu. Pada altar itu, terdapat sesosok tengkorak manusia yang masih mengenakan mahkota karang. Tubuhnya setengah membatu, seakan dikutuk di antara dunia manusia dan arwah. Di sisi altar, ada 5 pilar batu. Setiap pilar dililit tumbuhan laut merah darah yang terus bergerak perlahan, meski tak ada arus. Mereka tahu tempat ini bukan sekadar gua. Ini adalah ruang pemujaan. Sebuah kuil kuno milik arwah penjaga pulau. Rinaya menyentuh salah satu ukiran pada pilar, dan tiba-tiba jari-jarinya berdarah. Saat darah menyentuh lantai gua, terdengar suara bisikan. Kalian bukan yang pertama, tapi kalian bisa jadi yang terakhir. Dan dari bayangan gua terdalam muncul bayangan samar. Sosok tinggi berjubah hitam laut. Wajahnya tertutup rambut panjang basah. Makhluk itu berdiri tanpa suara dan tiba-tiba membuka matanya
matanya bersinar hijau. Dalam gua sunyi di kedalaman laut, sosok berjubah hitam perlahan mengangkat wajahnya. Rambutnya menjuntai basah, dan matanya tak memandang manusia, tetapi masa lalu. Dialah Silara, penjaga laut pertama, yang dikutuk untuk menjaga rahasia pulau hingga generasi terakhir kembali. Dengan suara serak dan tenang, Silara mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dunia. Raka dan Rinaya bukan orang biasa. Mereka keturunan Tavanu, kerajaan kuno yang tenggelam akibat kutukan para leluhurnya sendiri. Darah Rinaya membawa dua sisi, garis pelindung dan garis pengkhianat. Sementara Raka berasal dari para pelaut pemberani yang mengikat perjanjian dengan roh laut. Dan kini mereka dipilih kembali untuk menyambung takdir yang telah retak ribuan tahun silam. Di bawah permukaan yang gelap, jauh di jurang lautan, tersembunyi segel kedua kunci perjanjian purba yang dijaga makhluk kuno tak bernama. Untuk mencapainya, Rinaya dan Raka harus berenang melewati gua-gua berliku dan terowongan tanpa cahaya. Namun, tak semua yang tenggelam bisa dilupakan. Di kedalaman itu, bernaunglah naga laut tanpa mata makhluk kuno yang mencium ketakutan lebih tajam dari darah. Satu langkah goyah, dan ajal akan menyambut. Setelah melewati gerbang naga laut, Raka dan Rinaya tiba di sebuah ruang berisi pilar-pilar kristal yang tak mengeluarkan gema. Di tempat itu, suara tidak bisa keluar, dan bisikan hati lebih nyaring daripada teriakan. Segel ketiga tersembunyi di sana. Menanti bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang mampu mendengar dalam diam. Namun, saat bayangan arwah tanpa wajah mulai menyelimuti dinding-dinding ruangan, hanya kepercayaan dan keberanian yang bisa menyelamatkan mereka. Setelah berhasil melewati ujian sunyi, Raka dan Rinaya menyusuri terowongan sempit menuju daratan pulau. Namun mereka tidak tahu bahwa tanah tempat mereka berpijak bukanlah tanah biasa. Itu adalah altar darah tanah suci tempat arwah para pelindung dikorbankan agar segel kuno tetap tertutup. Langit mendung, udara mendesis. Hutan tampak beku meski tidak ada angin. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah gerbang batu berduri yang dikenal sebagai gerbang ketakutan. Dan untuk membukanya, mereka harus menumpahkan darah. Bukan darah musuh, tapi darah sendiri. Di balik gerbang ketakutan, Raka dan Rinaya menyusuri lorong yang menurun menuju jantung pulau. Setiap langkah terasa berat, seolah waktu sendiri menolak mereka untuk terus maju. Di ujung jalan, mereka tiba di sebuah kuil terbengkalai, dikelilingi oleh api biru yang tak membakar. Di tengah kuil, berdiri sosok tua, berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu yang retak. Ia adalah sang penjaga pertama, arwah tertua dari 3 pelindung utama Pulau Terlarang. Tapi dia tak langsung menyerang, dia menguji hati dan niat mereka. Dan jika mereka gagal, maka jiwa mereka akan disegel selamanya di tanah ini. Setelah melewati kuil sang penjaga pertama, malam terasa makin berat dan udara mulai mengandung aroma busuk. Langkah Raka dan Rinaya menuntun mereka ke sebuah dataran rendah yang diselimuti kabut. Di hadapan mereka, hamparan danau berair hitam pekat membentang tenang tapi tidak mati. Danau itu bukan danau biasa. Warga desa tua menyebutnya danau mayat hidup. Konon katanya, arwah-arwah yang tidak diterima oleh penjaga pulau akan tenggelam di sini. Dikutuk untuk terjaga tanpa tubuh, tanpa suara, hanya jeritan dalam gelap yang tak pernah mencapai permukaan. Namun Raka dan Rinaya tidak punya pilihan. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus menyeberangi danau itu. Dan setiap langkah yang mereka ambil, semakin dalam mereka terseret ke alam antara hidup dan mati. Setelah melewati danau mayat hidup, langkah Raka dan Rinaya menuntun mereka ke sebuah dataran batu yang datar, gelap, sunyi,
Tapi matahari tak pernah benar-benar terbit di sana. Hanya langit kelabu, tanpa waktu, tanpa arah. Di hadapan mereka, berdiri sebuah patung raksasa setengah manusia. Setengah burung hantu dengan mata melotot tak berkedip, seolah menembus jiwa siapapun yang datang. Penjaga kedua tidak seperti yang pertama. Ia bukan hanya menguji keberanian, tapi kebenaran. Tak satu kebohongan pun bisa lolos darinya. Jika ada dusta yang tersembunyi dalam hatimu, kau tidak akan keluar dari hadapannya sebagai manusia. Di balik patung penjaga kedua, lorong batu itu menganga seperti mulut neraka. Tidak ada cahaya alami, hanya sinar samar dari lentera Rinaya yang kini tampak redup. Tapi semakin dalam mereka melangkah, udara berubah. Bukan hanya panas, tapi penuh bisikan. Lidah api berkobar di kejauhan, dan suara tangis bercampur tawa menyeruak dari dinding. Jiwa-jiwa yang terbakar tidak meminta tolong. Mereka menyambut siapapun untuk ikut menyala. Di hadapan mereka terbentang lingkaran batu kuno. Arwah-arwah dari setiap penjaga terdahulu berdiri dalam diam. Tangan mereka mengarah ke tengah, ke singgasana batu. Dari balik kabut, sosok berjubah muncul. Setiap langkahnya membuat batu retak dan nyala api kecil muncul di tanah. Ia bicara tanpa suara, tapi terdengar di kepala Raka dan Rinaya. Raka melangkah maju. Ia mengeluarkan leontin bundar benda yang ia temukan dari makam ibunya di bab awal. Aku membawa kejujuran. Aku ingin tahu siapa diriku. Dan aku telah tahu, bahkan jika itu menyakitkan. Rinaya berdiri di sampingnya. Ia membuka gulungan tua yang ia sembunyikan sejak awal. Aku membawa permintaan maaf. Dendamku telah membutakanku, tapi kini aku ingin menjadi penjaga, bukan perusak. Tuan Pulau melambaikan tangan. Segala suara lenyap. Lalu ia berkata, yang membawa kejujuran dan penyesalan akan diberi dua pilihan. Pulang dan lupakan segalanya, atau tetap di sini, menjadi penjaga selanjutnya, untuk menjaga agar rahasia pulau ini tidak pernah keluar. Raka menatap langit kelabu. Ia menggenggam tangan Rinaya. Kita tidak bisa kembali. Dunia tak akan percaya, dan jiwa kita tak akan tenang. Rinaya mengangguk. Maka biarlah kita menjadi bagian dari pulau ini. Menjaga bukan karena kutukan, tapi karena pilihan. Tuan Pulau tersenyum samar. Ia menunduk, lalu tubuhnya mulai menghilang menjadi debu cahaya. Warisan telah diturunkan. Raka dan Rinaya kini berdiri mengenakan jubah penjaga. Mata mereka menyala lembut. Patung batu baru terbentuk di belakang mereka dengan wajah mereka sendiri. Pulau terlarang kini kembali sunyi. Tidak ada jejak manusia. Hanya suara angin, pepohonan, dan arwah yang tenang. Dan di kejauhan, dua bayangan berdiri di puncak bukit. Menjaga, tanpa dendam, tanpa suara. Tapi dengan mata yang selalu mengawasi.